Namaku Roy, bukan nama sebenarnya. Dan ini adalah kisahku. Kisahku bersama suami kakak iparku yang tampan dan gagah. Seperti apakah kisahku ini terjadi? Silahkan simak kisah ini dari awal sampai akhir ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terima kasih udah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan atau bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini. Atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur istimewa lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi, silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Sebagai seorang anak bungsu dan merupakan anak laki-laki satu-satunya dari kami 4 bersaudara, aku memang sedikit dimanja oleh orang tuaku. Aku tumbuh dalam asuhan seorang ibu dan 3 orang kakak perempuan. Sementara ayahku sudah meninggal pada saat aku masih berusia 4 tahun. Tumbuh dan besar tanpa kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah membuatku jadi sering merindukan sosok seorang laki-laki dewasa. Aku tak punya figur panutan seorang laki-laki dalam hidupku. Setiap hari, aku hanya berkumpul dengan ibu dan kakak-kakak perempuanku. Aku besar dan tumbuh dengan tetap merindukan sosok seorang ayah. Aku selalu penasaran, seperti apa rasanya dekapan hangat seorang ayah. Dan semua itu ternyata membuat aku selalu merasa kagum kepada laki-laki dewasa yang aku temui dalam perjalanan hidupku. Mulai dari rasa kagumku kepada seorang guru olahragaku ketika aku SMP. Dia seorang laki-laki dewasa yang sudah berkeluarga waktu itu. Hal itu terus berkembang menjadi sebuah rasa ketertarikan. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari kalau aku telah jatuh cinta kepada guru olahragaku itu. Cinta pertamaku, karena aku tidak punya sosok laki-laki lain dalam hidupku untuk aku jadikan panutan. Dan guru olahraga itulah yang menjadi sosok imajinasiku mengiringi pertumbuhanku dari seorang anak-anak menjadi seorang remaja. Menyadari bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan, aku pun hanya bisa memendamnya. Aku hanya bisa menjadikan guru olahragaku itu sebagai sosok kekasih dalam hayalanku. Dan waktu pun terus bergulir. Aku lulus dari SMP, dan perlahan rasa cintaku kepada guru olahragaku itu pun memudar. Karena aku
tidak punya harapan sedikit pun untuk bisa memilikinya. Saat SMA, aku pun jatuh cinta kepada salah seorang kakak kelasku, seorang laki-laki, gagah dan tampan. Namun sekali lagi, aku hanya bisa memendamnya, mengaguminya dalam diam, menjadikannya sosok kekasih dalam dunia hayalku hingga aku lulus SMA. Ketika aku memasuki perguruan tinggi, aku pun sekali lagi harus jatuh cinta kepada salah seorang dosenku. Tapi tetap saja itu hanya cinta yang tak pernah terucap. Kadang aku membenci semua itu. Aku membenci diriku yang itu. Aku tak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai seorang laki-laki yang punya ketertarikan kepada sesama jenis. Tidak pernah. Namun, aku juga tidak bisa melawan itu semua. Semua rasa itu tumbuh begitu saja, tanpa pernah aku rencanakan, tanpa pernah aku inginkan, dan tanpa pernah bisa aku cegah. Sebagai seorang laki-laki, aku tetap berusaha menjalani kehidupanku sebagaimana layaknya seorang laki-laki pada umumnya. Aku pacaran dengan perempuan, meskipun aku justru mencintai laki-laki. Aku menjalin hubungan dengan perempuan hanya untuk menutupi bagian dari diriku yang menyukai laki-laki. Aku pacaran dengan perempuan bukan karena aku menyukainya, tapi karena itu adalah tuntutan kenyataan yang tak bisa aku hindari. Bahkan akhirnya, setelah aku lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang karyawan di sebuah bank swasta, aku pun memutuskan untuk menikah. Sekali lagi, aku menikah bukan karena aku mencintai istriku, tapi karena aku butuh status dan juga karena aku ingin mengubur dalam-dalam bagian dari diriku yang menyukai laki-laki. Mulanya semua berjalan dengan baik. Aku dan istriku, Lena, hidup dengan bahagia. Meski setelah menikah selama hampir 2 tahun, kami belum juga memiliki anak. Istriku Lena punya seorang kakak perempuan bernama Leni. Mereka 2 bersaudara, hanya beda 2 tahun. Leni, kakak istriku itu, punya seorang suami dan juga sudah punya 2 orang anak. Suami Kak Leni yang bernama Mas Jamal itu hanyalah seorang buruh di sebuah pabrik. Sedangkan Kak Leni sendiri hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kehidupan mereka secara ekonomi memang masih belum mapan. Mereka masih tinggal di sebuah rumah kontrakan. Namun, keluarga mereka terlihat bahagia. Orang tua istriku sudah lama meninggal, dan itu merupakan salah satu alasanku untuk menikahi Lena, istriku itu. Aku merasa kasihan melihat kehidupan mereka. Setelah orang tuanya meninggal, Lena tinggal bersama kakaknya di rumah kontrakan itu. Dan setelah menikah denganku, Lena pun tinggal bersamaku di rumah yang aku beli atas usahaku selama bertahun-tahun. Saat ini aku sudah berusia 28 tahun. Sedangkan Lena sudah berusia 25 tahun. Sementara Kak Leni,
kakak istriku itu sudah berusia 27 tahun dan suaminya, Mas Jamal, sudah berusia 30 tahun. Kak Leni dan Mas Jamal sudah menikah selama hampir 6 tahun. Dan anak pertama mereka saat ini sudah berusia 5 tahun. Sedangkan anak kedua mereka baru berusia 1 tahun. Aku dan keluarga Kak Leni memang sudah cukup dekat. Apalagi pernikahan kami yang belum dikaruniai anak membuat aku dan istriku jadi sering mengunjungi keluarga Kak Leni dan Mas Jamal. Mas Jamal adalah sosok laki-laki yang baik, tampan, dan juga berpostur tubuh yang gagah. Sejak awal mengenal Mas Jamal, aku memang sudah mengaguminya. Namun, aku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Aku lebih berfokus pada istriku. Tapi lama-kelamaan, perasaan kagum itu kian tumbuh semakin besar di hatiku. Aku jadi sering menghayalkan sosok Mas Jamal. Aku jadi sering memikirkannya. Kerinduanku akan sosok seorang laki-laki muncul kembali. Bagian dari diriku yang telah berusaha aku kubur itu kini seakan memberontak untuk keluar. Aku tak mampu lagi melawannya. Aku biarkan rasa itu berkembang di hatiku. Aku nikmati indahnya jatuh cinta lagi. Dan dari situlah semuanya berawal. Karena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Mas Jamal, aku jadi semakin sering mengunjungi keluarga mereka dengan bahkan tanpa istriku. Berbagai alasan yang aku berikan untuk bisa sekedar melihat Mas Jamal, menatap senyumnya yang manis, wajahnya yang tampan, dan tubuhnya yang gagah. Mas Jamal benar-benar sosok laki-laki sempurna, dan aku semakin tergila-gila padanya. Hingga pada suatu kesempatan, aku akhirnya bisa berbicara berdua bersama Mas Jamal. Sore itu, aku sengaja datang ke rumahnya saat aku tahu kalau Kak Leni dan anak-anaknya sedang berada di rumahku bersama istriku. "Gimana kabarnya, Mas?" tanyaku mengawali pembicaraan kami, sekedar berbasa-basi. "Ya, beginilah Roy. Hidup sebagai seorang buruh sering merasa capek, tapi harus tetap dinikmati kan?" balas Mas Jamal. "Iya Mas, bukankah setiap pekerjaan itu selalu ada enak dan tidak enaknya?" ucapku sok bijak. Mas Jamal hanya mengangguk ringan. Entah ia setuju atau tidak dengan pendapatku tersebut. "Tapi ngomong-ngomong, bukannya istri dan anak-anakku ada di rumah kamu? Tapi kamu kok malah kesini?" tanya Mas Jamal tiba-tiba. "Aku kesini justru mau bertemu sama Mas Jamal," jawabku spontan. "Bertemu saya? Ada apa?" Mas Jamal mengerutkan kening. "Nggak ada apa-apa sih Mas, cuma mau ngobrol berdua aja sama Mas Jamal," jawabku berusaha sesantai mungkin. "Kamu mau ngobrol tentang apa?" tanya Mas Jamal lagi. "Tentang apa aja Mas, yang penting aku bisa bersama Mas Jamal malam ini," balasku. "Maksud kamu?" tanya Mas Jamal terlihat sedikit bingung. "Bukan apa-apa Mas, aku hanya asal ngomong, lupakan saja," balasku ragu. "Kamu kalau mau ngomong sesuatu, ngomong aja Roy, nggak usah pakai teka-teki seperti itu, aku nggak paham," timpal Mas Jamal. "Belum saatnya aku untuk ngomong Mas, aku masih takut," balasku lemah. "Kalau begitu,
untuk apa kamu kesini? Tanya Mas Jamal. Atau kamu ingin cerita tentang pernikahan kalian yang belum mempunyai anak itu? Lanjutnya bertanya. Bukan itu juga sih Mas. Itu tidak terlalu aku pikirkan saat ini, pungkasku cepat. Lalu apa yang kamu pikirkan saat ini? Tanya Mas Jamal lagi. Kamu Mas? Jawabku refleks tanpa sadar. Maksud kamu? Tanya Mas Jamal terlihat bingung. Aku menarik napas berkali-kali. Aku memang sudah bertekad untuk mengatakan semuanya kepada Mas Jamal. Tak peduli apapun resikonya. Tak peduli apapun penilaian Mas Jamal padaku nantinya. Selama ini, aku selalu jatuh cinta kepada laki-laki, dan aku selalu tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Namun kali ini, aku ingin mengungkapkannya. Setidaknya sekali dalam hidupku, aku bisa lebih jujur tentang perasaanku. Aku pengen ngomong sama Mas Jamal, tapi Mas Jamal harus janji untuk tidak marah padaku. Ucapku akhirnya. Selama ini kamu sudah sangat banyak membantu keluargaku, Roy. Jadi aku rasa aku tidak punya alasan untuk marah sama kamu. Balas Mas Jamal. Aku memang selalu membantu keluarga Mas Jamal, terutama soal keuangan. Bahkan hingga saat ini, Mas Jamal masih punya hutang padaku. Ia meminjam uang padaku pada saat istrinya melahirkan anak kedua mereka. Tapi apa yang ingin aku katakan ini agak sedikit sensitif, Mas. Ujarku pelan. Kamu katakan saja, Roy. Aku janji nggak bakal marah. Timpal Mas Jamal. Sebenarnya sudah sejak lama aku menaruh hati pada Mas Jamal. Ucapku akhirnya dengan sedikit terbata. Mas Jamal menatapku. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku ucapkan. Maksud kamu ini seorang penyuka sesama jenis? Tanya Mas Jamal dengan nada ragu. Boleh dibilang begitu, Mas. Tapi seumur hidup aku belum pernah pacaran dengan laki-laki. Aku hanya sekedar jatuh cinta dan hanya bisa memendamnya. Jelasku cepat. Berarti kamu tidak mencintai Lena, istrimu itu. Lalu mengapa kamu menikahinya? Tanya Mas Jamal beruntun. Itu nggak penting, Mas. Yang penting saat ini aku kembali merasakan jatuh cinta sejak mengenal Mas Jamal. Meskipun selama ini aku tidak pernah berani untuk mengungkapkan perasaanku kepada setiap laki-laki yang membuat aku jatuh cinta. Tapi kali ini aku harus mengungkapkannya, Mas. Aku tidak mau lagi terjebak dalam cinta yang tak pernah terucap. Balasku panjang lebar. Meskipun risikonya mungkin Mas Jamal akan membenciku atau bahkan merendahkanku. Lanjutku lagi. Aku tidak akan membencimu, Roy, ataupun merendahkanmu. Hanya saja untuk selanjutnya kamu gak usah datang lagi ke sini. Ucap Mas Jamal sedikit tegas. Aku menghempaskan napas. Aku tahu ini bakal terjadi. Tapi tetap saja aku merasa tidak siap menerimanya. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan Mas Jamal? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.
Salam sayang selalu buat kalian semua. Wah.